Sebong datang lagi. Kali ini kita berdiri. Udah ganteng nggak? Tema hari ini, selamatkan UMKM mikro kita. UMKM mikro kita selamatkan di masa pandemik ini. Pasca pencabutan PSBB di sejumlah daerah dan mulainya era new normal, aktivitas ekonomi masyarakat perlahan naik. Pasar, swalayan, sampai pusat perbelanjaan dibuka dan tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Pemerintah mengambil alih pemulihan ekonomi nasional dengan mengucurkan berbagai paket stimulus ekonomi. Mulai dari stimulus ekonomi untuk UMKM, koperasi, individu, dan kelompok masyarakat. Dan terakhir, pemerintah menggelontorkan BLT untuk para pekerja. Orang kemudian berbondong-bondong mengurus segala keperluan. Ada yang bayar BPJS, ada yang bayar pajaknya, ada yang ngurus ATM-nya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba nih, energi masyarakat membludak untuk patuh dan taat pada aturan. Wow, ngeri kali lah itu. Keluh kesah dari orang tua terkait beban kuota internet langsung direspon berbagai provider di tanah air. Nih, perusahaan Telkomsel baru-baru ini meluncurkan namanya program Merdeka Belajar. Dan kota Siantar termasuk kota yang beruntung masuk ke dalam program ini. 10 GB paket kota belajar. Dan Telkomsel langsung menggandeng wali kota dalam launching program ini. Lihat tuh fotonya. Tuh, ganteng kan wali kotanya? Tak mau kalah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tanggal 27 Agustus silam mengeluarkan edaran program pemberian kuota internet bagi peserta didik. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas dari tingkat provinsi, kabupaten, dan sekota se-Indonesia. Peserta didik diarahkan untuk mendaftarkan nomor ponselnya untuk mengikuti program ini. Tuh, surat edarannya. Oke, baca, tonton tuh. Ebong membayangkan seandainya ada paslon yang berbaik hati, entah di Sumut yang tiba-tiba pasang badan, ini kita punya program membebankan masyarakat di kala pandemi, kita kasih paket internet. Tapi untuk paslon ini belum saatnya kita kotak-katik, entar ada momennya, entar ada waktunya. Kita lebih baik membahas soal stimulus. Karena ini enak. Ebong merasa dari banyaknya paket stimulus pemulihan ekonomi dari pemerintah ini, kok lebih identik pada program bakar duit. Program bakar duit. Ibarat negara kasih duit ke rakyatnya, tapi buat dihabiskan. Dengan ketentuan rakyat yang dapat duit ini, nggak nunggak pajak, nggak nunggak BPJS, dan lain sebagainya. Bagus sih program ini, tapi lebih bagus lagi kalau program ini lebih diarahkan kepada hal yang produktif. Contohnya, KUR. Ngomong-ngomong soal KUR, Ebong punya beberapa fakta yang menarik, yang pasti bikin pikiran kalian menari-nari liar. Yang pertama, saat ini pemerintah mempercayakan penyaluran KUR lewat bank plat merah, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI. Total plafon KUR di 2020 naik loh 36% dari 140 triliun menjadi 190 triliun di tahun 2020 dan akan menjadi 325 triliun di tahun 2024. Bunga KUR turun dari 7 ke 6. Tahun 2020, kita nggak tahu tahun 2021.
Yang keempat nih, KUR diperuntukkan untuk UMKM. Tapi, ini. Satu, ada laporan bahwa praktek ilegal masih terjadi dalam pelaksanaan KUR. Di mana kredit komersial, yang harusnya ini kredit komersial, diganti menjadi kredit KUR. Sehingga UMKM susah naik kelas nih, susah naik kelas. Tapi ingat nih, ingat. Presiden kita Bapak Jokowi sudah peringatkan hal ini. Ingat, Presiden Jokowi sudah memperingatkan hal ini. Awas kalau masih ada yang nyeleneh Bank BUMN. Karena apabila dalam penyaluran KUR, bank mensyaratkan adanya jaminan kolateral, jaminan atau kolateral, maka apa yang terjadi? UMKM itu nggak mungkin maju. Apa yang mereka harus jaminkan? Masa iya sih nasabah UMKM hari ini jual along-along, 10 tahun ke depan jual along-along lagi? Seperti itu kan logika kemajuan? Kita nggak mau seperti ini. Maunya ada dong kemajuannya. Usahanya bertambah, usahanya membesar. Seperti Makobar. Apa? Martabak itu kan besar itu. Seharusnya seperti itu. Yang kedua, harus ada arahan berupa pendampingan UMKM agar menaikkan daya saing pasar UMKM dong. Coba kita lihat kiri kanan. Coba kita lihat berapa banyak nasabah UMKM yang didampingi pihak bank. Coba lihat. Pemerintah kita berharap semua stakeholder mikro di UMKM bisa dihubungkan dengan nasabah makro. Jadi produk mikro UMKM ibaratnya digendong sama korporasi yang lebih besar. Ada dong sinerginya. Kita nggak usah dong ambil barang dari luar. Suruh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk bekerja sama dengan UMKM memasarkan itu. Kalau itu yang kita lakukan, saling bahu-membahu, kita selamat dari krisis. Karena itu Pak Jokowi bilang, beli produk UMKM. Tapi kalau hanya beli, tapi tidak terjadi hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia dalam menyalurkan barang atau produk, bagaimana ekonomi kita pulih? Untuk apa sih kita hambur-hamburkan uang pada hal yang konsumtif? Sebaiknya kita salurkan uang ke hal-hal yang produktif. Kita tahu bahwa UMKM sebuah usaha yang telah teruji. UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Secara waktu kita mengerti dan kita pahami UMKM selalu mampu keluar dari krisis. Mereka bertahan dalam krisis. Jadi yuk, perbankan, tolong, jangan bermain-main dengan KUR. Salurkan KUR itu kepada UMKM secara tepat dan benar. Jangan. Negara membutuhkan UMKM agar keluar dari masa kesulitan ekonomi. Kita nggak mau terjadi resesi. Hai Bang, plat merah. Jujurlah dalam penyaluran KUR. Bantulah UMKM. Oke, ketemu lagi dengan si Ebong dalam celoteh-celotehnya. Kali ini si Ebong bye-bye. Oke, bye. Mwah!